الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisabri wassalati wassiyam wa haji baitil haram min ayni subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin mukarramin wa mukarramat, as-shaimin wa shaimat yang kami muliakan, yang kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat zuhur, keluarga besar karyawan PT ABC Al-Karim. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sedang kita laksanakan pada hari ke-17 ini beserta ibadah-ibadah yang lainnya semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah melalui 16 hari berpuasa dan sudah menjalankan 17 malam kita melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Maka ini merupakan sebuah tafakur bagi kita. Hari-hari puasa yang kita sudah lalui dan malam-malam tarawih yang sudah kita ikuti, pengaruhnya apa yang paling dekat terasa di hati kita. Kenapa ini saya sampaikan di awal ceramah pada kali ini, mumpung masih ada 13 hari ke depan. Jangan sampai keberlangsungan ibadah puasa kita, pelaksanaan sholat tarawih kita hanya sebagai rutinitas. Seiring selesai Ramadannya, maka selesai penikmatan ibadah. Seiring selesai Ramadannya, maka selesai sudah sholat malamnya. Dan itu yang terjadi. Betul? Iya, kalau sudah Ramadannya selesai, ya sudah sholat malamnya selesai. Itu yang dari tahun ke tahun kita lakukan. Ketika sudah berlalu Ramadannya, maka selesai sudah. Daripada menahan marah, daripada menahan emosi, daripada meninggalkan kata-kata dusta. Padahal kita pernah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan ya, pada tataran pengetahuan, bukan pada tataran hakikat. Apa kata Nabi? Lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu kehebatan Ramadan, maka mereka akan meminta agar semua bulan dijadikan menjadi bulan Ramadan. Artinya Nabi menggambarkan kalau ada orang yang tahu kehebatan Ramadan, dia pengennya setelah berlalunya Ramadan jiwanya tetap menjadi jiwa-jiwa yang terdidik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan menerima ya, pengaruh positif dari puasa kita dan sholat-sholat malam kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama kita kembali kepada dasar perintah puasa, ya, bahwa puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada kita, bukan menjadi kewajiban yang pertama bagi manusia. Pada umat-umat terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu juga sudah ada perintah puasa. Jadi puasa ini merupakan bagian daripada perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Namun puasa yang diwajibkan kepada umat akhir zaman ini betul-betul menjadi garansi, ya, menjadi cara yang sangat jitu untuk mencapai derajat takwa. Hal ini dilansir dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kita sama-sama sudah paham. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, agar dengan puasa kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau boleh saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, apakah sudah ada ciri-ciri ketakwaan setelah kita 16 hari puasa, 17 malam tarawih? Itu kira-kira. Ya. Tentu setiap kita ada yang merasa bangga, ente orang bertakwa. Tapi ada yang merasa tersinggung-singgung malu. Kalau dibilang, oh ente orang takwa, lalu dia malu. Saya masih banyak dosa. Mana yang bagus? Disebut bertakwa lalu dia senang, atau disebut bertakwa lalu dia malu-malu? Saya mau belum soleh banget, saya masih banyak dosa. Mana yang kira-kira berdua bagus? Ya, ini makanya menjadi barometer. Setelah kita puasa 16 hari ini, apakah tanda-tanda ketakwaan itu sudah kita dapati? Karena Allah itu pengen banget lewat puasa kalian menjadi hamba yang bertakwa. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pangkat paling hebat di hadapan Allah yaitu takwa. Allah sendiri yang berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling takwa. Ya, jadi jangan nanti karena kita bertetangga sama tukang soto, lalu kita anggap dia hina. Saya takut dalam dadanya ada tanda-tanda ketakwaan. Ada orang yang bergaul dengan, mohon maaf, mungkin ijazah SD nggak punya, SMP nggak ada, apalagi S1 S2. Tapi kalau dia dikasih jalan oleh Allah bertakwa, nah ini kita takut bergaul sama orang takwa. Ya, makanya masya Allah, tabarakallah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin di kesempatan yang sangat baik ini, yuk kita mulai meraba. Sudah ada tambahan sifat-sifat apa pada diri kita yang ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, mungkin kita mulai inilah, mulai merasa mana orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kalau dipanggil oleh Allah mendahulukan panggilan Allah. Dan kita sudah hari ini ya, kalau kita di hari lain antara istirahat, sholat zuhur dulu, apa makan dulu, masih ada pilihan ya kira-kira? Halo, masih ada pilihan nggak? Masih. Kalau sekarang pilihannya apa? Udah nggak ada. Udah dulu sholat saya makan dulu, nggak ada. Atau ada gini, dulu saya nggak makan tapi saya pengen tidur dulu, nggak ada juga. Sholat aja dah. Nah ini kira-kira ciri orang bertakwa. Kalau dia sudah diseru sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah nggak ada yang lain kecuali itu yang dia utamakan. Mudah-mudahan ini menjadi warna kita setelah Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua apa? Secara sekilas. Yang kedua, orang yang bertakwa itu pasangannya cuma satu. Ya. Orang yang bertakwa itu, kalau dia ingin betul-betul merasakan ketakwaannya lurus istiqomah, udah dipilihin sama Allah pasangannya. Apa? Pasangannya Al-Quran. Makanya setelah perjalanan Ramadan turun nuzulul Quran. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi salah satu tanda orang yang bertakwa, dia tidak akan berpisah dalam getaran hidupnya, dalam denyut jantungnya, dalam berbagai macam aktivitasnya, kecuali dia konfirmasi apakah jalan hidupnya akur dengan Al-Quran. Kira-kira Bapak bersyukur kalau yang sampai malam tadi sudah hatam Quran sekali. Amin. Pegang dadanya, alhamdulillah udah bisa hatam. Kalau yang belum hatam, usah-usah dadanya. Ya Allah, kapan lagi mau hatam Quran? Udah tahuan di bulan Ramadan, susah benar hatam Quran. Di bulan Ramadan, bulan Al-Quran masih kagak bisa hatam Quran. Kalau ada, masih ada 13 hari ke depan, kita kejar minimal sekali di Ramadan kita khatmul Quran.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya sampaikan hal ini. Tadi pagi pas malam saya bilang. Di negara barat itu ada relawan. Dia punya tape recorder, lalu ada headsetnya. Dia datang ke tempat wisata, lalu dia kunjungi, dia temui wisatawan asing, lalu dia permisi. Wahai nyonya, berkenankah Anda sekadar mendengar sebentar saja yang ada di headset ini? Hampir semua wisatawan yang diperdengarkan headset itu, awal mulanya ekspresi mukanya penuh keheranan. Mungkin begini, suara apaan itu? Kemudian dalam waktu singkat mengalami keteduhan mukanya, tenang, dan beberapa saat kemudian berlinang air mata. Bapak Ibu tahu apa yang diperdengarkan oleh relawan tadi terhadap turis-turis asing yang bukan orang Islam? Yang diperdengarkan dua, suara azan sama suara bacaan Al-Quran. Bayangin coba, orang yang kagak kenal Allah, yang kagak kenal Tuhan karena belum nyampe risalah agama ini ke negara mereka, ke dalam kehidupan mereka, baru dengerin suara doang, ekspresi awalnya mereka aneh-aneh gitu, suara apa nih gitu. Tapi setelah dia nikmatin, tiba-tiba wajahnya mengalami ketenangan. Lama sedikit kemudian dia berlinang air mata. Apa masalahnya dengan kita umat Islam yang memiliki Al-Quran Al-Karim? Apa masalahnya umat Islam yang ketika baca 16 malam, 17 malam dibaca Quran sama imam? Apa masalahnya kalau ketika lagi salat masih bilang imam udah banget? Masih ada begitu? Hah? Dan bapak-bapak nggak berani untuk menguji ketakwaan kalau tiba-tiba dibikin satu imam kayak di Tonggoro. Kalau di Tonggoro satu malam hatam Quran dari mulai Isya sampai sahur. Ya macam imam kita udah pesok. Cobalah kita uji kekuatan mental kita, kecintaan kita. Ustaz nggak begitu juga. Iya, memang bukan itu satu-satunya jawab bukti cinta kepada Al-Quran. Tapi paling tidak kita sudah dibuat sedemikian rupa sama ulama. Bagaimana terawih kita yang paling bijaksana? Kenapa paling bijaksana? Karena Quran itu aja. Kalau komentar kasur, terus Al-Asar, segitu-gitu aja kan enak banget itu sholat. Coba bapak nih ke Romboya, guru kita tuh di Makmum sini ya. Bukan beliau, Makmum adiknya, besoknya yang sudah meninggal. Itu nyewa imam dari luar, satu malam atau satu juz. Hal kita Masya Allah. Makanya bagi orang yang bertakwa makin gurih nih di sisa-sisa terakhir, karena di malam-malam setelah kunut bacaannya diputar ya. Biasanya al-Qunut kasur dengan Al-Nas, sekarang apa? Al-Qadar dengan kata kasur. Jadi kan kalau durasinya lebih lama. Lebih lama. Udah gitu ditambahin kunut lagi. Ada kutumnya lagi, ada pengumumannya lagi. Makanya terseleksi. Makin kemari di masjid makin banyak apa makin kurang? Makin habis. Nasib nggak tanggung bukan kurang tapi habis. Nah ini pertanyaan kita akhirnya. Ini sebenarnya kita lagi menikmati apa sih gitu? Ini kita menikmati nggak sih sajian Ramadan gitu maksudnya ditanya. Nah ini menjadi renungan kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita nggak pernah menemukan ada orang, ada keluarga, ada satu kampung, bahkan ada satu bangsa negara yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidupnya kebelangsak. Kita nggak pernah nemuin, nggak pernah kita nemuin. Kita lihat wali-wali Allah yang hidupnya berkhidmat kepada Al-Quran, menjalankan hukum Al-Quran, menyampaikan hukum Al-Quran. Nggak pernah kita temuin tuh wali Allah kebelangsak. Nah tinggal bagaimana hari ini kita yang diturunkan Al-Quran, diberikan kemuliaan oleh Allah menjadi umat penerima kitab suci Al-Quran. Maka tidak ada orang yang berdekatan dengan Al-Quran kecuali Allah akan angkat derajatnya sedikit demi sedikit. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan hari yang ke-17 ini tema besar hati kita adalah di mana Quran itu kita taruh dalam hidup kita. Ya. Kalau kita tahu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW,
itu menjabat sebagai Rasul itu 23 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul umur 40, wafat umur 63. Dan Bapak tahu, Ibu tahu, pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul itulah saat turunnya Al-Quran malam 17 Ramadan. Dan berapa lama Al-Quran turun? Al-Quran turun yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Rasulullah menjadi Rasul tugasnya cuma nerima Quran, nyampein. Nerima Quran, nyampein. Begitu di bulan Dzulhijjah terakhir Nabi haji, turunlah Quran penutup, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Semua sahabat girang, semua sahabat senang karena Quran ini sudah selesai. Dalam riwayat hanya Ibnu Abbas yang menangis. Kemudian ditanya oleh Umar, kenapa kau menangis? Karena biasanya kalau tugas Qurannya selesai, yang petugasnya pasti pulang. Maka Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi meninggal dunia. Artinya apa? Tidak ada cara terbaik dalam mengisi kehidupan kita kecuali 114 surat, 6.666 ayat harus kita rapikan dalam amanat umur yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nanti di akhirat ada surat-surat Al-Quran yang menuntut kepada kita. Karena kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Nanti Quran di akhirat bisa menjadi pembela untukmu atau bisa menjadi penuntut bagimu. Makanya ada orang sombong, belagu, kepleset Al-Maidah ayat 5. Jatuh dari jabatan. Quran dibakal main. Nah sekarang kita yang orang Islam, ya kan kawin aja di antara mas kawinnya Al-Quran mau kena. Menaranya kebangkatan apa? Orang tinggi, jadi nggak dipegang-pegang. Ini sekarang saatnya di Ramadan para jamaah sekalian. Ayo, kalau ada tugas, ada kebersamaan di lingkungan, khatam Quran bareng, jangan nggak ikut. Karena kita mah mungkin termasuk amal-amal yang sedikit. Kalau kita nungguin mampu sendiri, nggak kuat kita. Tapi kalau kita bareng-bareng, sama seperti namanya ajakan santunan. Bapak kita mah santunan, ayo kumpulin. Nah kita yang begitu-begitu kita bisa. Tapi kalau 40 orang kita santunin sendiri, kita nggak sanggup. Tapi kalau kita kumpul bareng-bareng, kita sanggup. Begitu kira-kira kalau ada program khataman Quran, datang kita. Sekalipun itu haul seseorang, pokoknya ada seorang ustadz mudah kita, ayo bapak-bapak ntar malam haul bapak saya kita khatam Quran, ikut. Kenapa? Karena kita bisanya begitu, bisanya bareng-bareng kita. Ya bersyukur kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu bisa dalam dirinya sendiri gitu sebulan sekali khatam Quran. Alhamdulillah. Nah, maka Qurannya sekarang masih ada di depan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait sama Al-Qur'an, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua pusaka, dua perkara, dua warisan yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya sungguh-sungguh, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Al-Qur'anul Karim dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak punya kewajiban mencari nafkah. Sungguh pun nafkah sudah ditentuin sama Allah. Rezeki kita sudah ditentuin. Betul ya? Yakin nggak? Yakin. Tapi kita yang tidak pernah tahu nanti perjalanan kita di akhirat nih cepat apa gampang kira-kira. Nah, makanya ayo jangan larut dalam urusan dunia, jangan sibuk diskusi perkara yang kita bukan bidangnya, bukan ahlinya ya. Kalau ngomongin BBM mau naik kayaknya udah bidangnya bener kayaknya. Kalau ngomongin demo kayaknya udah paham bener. Udah itu masa sekedar tahu. Tapi apa yang besok kita bawa pulang ke hadirat Allah saat kita kembali kepada Allah, nih yang betul-betul kita cukupkan. Al-Quran ada di depan kita, di rumah kita ada, di musola kita ada. Bahkan sekarang keren, Al-Quran di handphone ada.
Tapi apa yang kita khawatirkan, kita nggak sempat memberikan waktu baca Al-Quran. Maka ketahuilah, kalau kita mencari waktu untuk baca Al-Quran, yang mencari waktu yang luang untuk membaca Al-Quran, maka kita tidak akan pernah bisa. Tapi berikanlah keluasan waktu, ya, berikanlah keluangan waktu buat membaca Al-Quran, buat mempelajari Al-Quran, hadir di majlis-majlis yang di dalamnya Al-Quran menjadi bahan utama pembelajaran. Hadir para jamaah sekalian. Kalau kita tidak bersandar kepada Al-Quran, kita khawatir. Kenapa demikian? Karena keberhasilan Rasulullah SAW dalam menuntun umatnya dari zaman kezaliman, zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Salah satunya adalah keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Masyaallah muslimin, jumratus shaimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, tadi yang pertama kita sadar bahwa lewat puasa kita disuruh bertakwa. Maka kita cari tahu setelah setengah bulan ini apa pintu-pintu ketakwaan, sifat-sifat ketakwaan yang sudah ada di diri kita. Paling tidak diingat, yaitu mengutamakan sholat, itu nomor 1 ya. Terus apalagi banyak mengalah untuk kebenaran, untuk kemenangan. Ya kan di dalam puasa ini kita nggak mau buru-buru merespon gitu kan, karena lebih tenang. Nah, yang kedua apa? Bahwa di antara setelannya orang bertakwa adalah dia akan berdampingan dengan Al-Quran. Ya kan? Tadi kan sudah kita baca tuh ya, menjadi ayat tahlil. Kalau di mana-mana kita tahlil, pasti alif lam mim enggak pernah ditinggal tuh. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tunjuk. Jadi sangat sulit kalau ada orang bertakwa tapi nggak dekat sama Al-Quran. Di kita apa bahasanya kira-kira? Kalau umpamanya ada orang ngaku mahir bawa mobil tapi nggak punya mobil. Ada orang apa kira-kira yang nggak mungkin. Masa iya sih dia begitu tapi nggak dilengkapi. Nah, maka kelengkapan yang tidak bisa ditinggalkan adalah. Maka bagaimana di Ramadan ini bapak-bapak, saudara-saudara minta sama Allah dipercayakan agar hatinya, pikirannya itu dititipkan Al-Quran. Ya kan ada doa, Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran. Ya Rabb, sinari hati kami dengan kecintaan membaca Al-Quran. Wa zayyin akhlaqana bi jahil Quran. Ya Allah, hiasi akhlak perbuatan kami yang akur dengan Al-Quran. Ya kan? Ada kan? Bahkan ketika sahabat Nabi bertanya kepada istri Nabi tentang akhlaknya Nabi, maka istri Nabi menjawab apa? Karena khuluquhul Quran. Kalau pengen tahu Nabi Muhammad akhlaknya, anggap aja Nabi Muhammad ini Quran yang berjalan. Seluruh sifat-sifat Nabi itu pengejawantahan daripada kandungan Al-Quran. Yang ketiga para jamaah sekalian, Al-Quran ini kita baca, paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti, tapi tulus saja membacanya. Ini enggak ada yang bisa membantah bahwa Quran itu kalau bacanya ikhlas, ya, bacanya ikhlas, bukan benar, bukan ya. Kalau benar kan bisa aja lisan kita rada kaku, ya kan ada lisan yang kagak pase-pase. Jangan juga dibantah, jangan, karena emang kemampuannya begitu. Apalagi belajar Quran udah umur, ya lidahnya udah apa? Udah kebentuk, ya dikata alhamdulillah lagi, ya udah biar aja nggak apa-apa. Tapi orang yang baca Quran tulus itu akan berpengaruh kepada ketenangan hati. Ya, ini Quran berlaku bukan hanya orang beriman. Dalam surat Yunus dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mir rabbikum mau'izah. Sungguh telah datang dari Tuhanmu nasihat. Maka kita konfirmasi ke tadi ada relawan yang ngasih handset sama orang-orang yang nggak kenal Quran. Ya, begitu dia ditutup telinga dengan handset, diperdengarkan Al-Quran, pertama dia hanya seperti orang merasa aneh, kedua dia mulai sedikit mengalami ketenangan, ketiga dia mulai bertanya, ini suara apa? Kok hati saya kayaknya rasa-rasanya seperti sedih katanya. Ada ketenangan pada zaman sekarang. Mau izo itu nasihat. Nasihat itu kalau bahasa kita mah apa ya? Tegur sapa Allah kepada kita. Ya, bapak nih berbuat salah, didiemin sama keluarga. Enak gak kira-kira? Tiba-tiba datang tetangga kita. Ente katanya kemarin ketipu. Ya besok-besok dinasihatin. Kira-kira bapak ibu lagi susah. Dicuekin sama orang.
Terus ada satu orang datang, nggak bantuin nggak, cuma peduli, nanya. Emang ente lagi orang sehat katanya. Sabar gak? Sama tanya, seneng nggak hatinya digituin? Masya Allah, kita lagi susah, berantem sama keluarga umpamanya. Tiba-tiba teman kita ngabel. Gimana kabarnya? Udah sabar. Emang begitu, berkeluarga mah. Kita nggak dibantuin uang, nggak dibantuin tenaga, cuma ditanya, ditegur doang, disapa. Ademnya batin kita kayak apa? Kira-kira para jamaah sekarang tuh kita baca Quran, kita lagi komunikasi sama Allah. Jadi kalau kita rada-rada sumpah, pikiran kita rada-rada buntu, jangan maksain cari jalan lewat kemampuan manusia. Yang ada sutris. Stres, karena otak kita terbatas. Mana sanggup kita menyelesaikan perkara-perkara di luar kemampuan kita? Jangan. Kadang-kadang Masya Allah yang bukan tanggung jawab kita pikirin banget sampai dalam. Jangan. Sudah kita baca Fatihah, kita baca Al-Quran, kita selawatan, kita zikir. Dengan cara-cara itu sebenarnya kita sudah punya antibiotik, ya, punya obat di rumah kita, punya tebur sapa Allah. Makanya kalau siapa orang yang pengen berbicara kepada Allah, maka bacalah. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratas shaimin rahimakumullah. Inilah barangkali pencerahan di hari ini, mumpung tadi malam 17 ya, dan hari ini hari ke-17. Terus saya juga ingin menjelaskan apa bedanya nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Nah, kan gitu kan. Kan sama-sama turun Quran tuh. Nah, ya mungkin ini sudah kita pahami, tapi hanya sekadar mengingatkan. Kalau Lailatul Qadar itu menurut para ulama turunnya Al-Quran yang berbentuk satu utuh gitu dari sisi Allah sampai ke Baitul Izzah. Ya, di langit keempat itu ada Lauhil Mahfuz, ya, ada tempat di mana Allah menuangkan dari berbagai macam perkara-perkara. Kemudian dari situlah turun ke Nabi bertahap selama 22 tahun. Ya, itulah yang kemudian disebut nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu surat pertamanya Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dalam Al-Qur'an juz amma itu habis surat Al-Alaq itu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi memang kalau gitu gimana Ustaz? Ya sudah, kalau kita tahu Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil sebelum terakhir, udah setelnya dari sekarang nih malam ganjil 17, 19, 21 begitu cara ngitungnya biar semuanya dapat. Kalau kita nggak dapat Lailatul Qadarnya, tapi kita dapat nuzulul Qurannya. Ini semalam pada nuzulul Quran nggak? Ya, ini saya tutup ya dengan ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Di surat Yunus ayat 58, lanjutan tadi yang saya baca itu. Qul ya Muhammad, katakanlah hai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, hendaknya dengan keutamaan dari Allah dan kasih sayangnya, falyafrahu, bergembiralah kalian. Nah, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan dalam kitabnya lain, qul bi fadlillahi ay bil Islam wa bi rahmatihi Al-Qur'an. Jadi katakanlah Muhammad, kalian dengan Islam dan Al-Qur'an bersenang-senanglah, bergembiralah. Makanya ini malam menuju Quran ini semalam ya, harusnya kita gembira. Ya kalau bapak besok punya anak baca Iqra, khatam Iqra 6, bergembira. Bikinin nasi uduk sama daging ayamnya. Kasih teman-teman lihat TPA-nya. Begitu caranya. Kalau anak kita khatam Quran Ramadan ini nih, ayah, aku sudah khatam Quran, bergembira. Falyafrahu, bergembira. Apa kayak caranya? Apa mau beliin pakaian? Apa kita ajak jalan buka untuk makan enak? Karena orang yang bergembira dengan Al-Quran itu luar biasa. Ya, makanya Jakarta ini kan lagi semarak nih, gubernur kita bikin buka puasa bersama hafiz Quran, ya kan? Itu bergembira. Dan jangan bapak-bapak malah kalau dapat tugas, ini antum nih malam ini ngaji ya di speaker, malah kagak datang terawih. Jangan, bergembira, semua bergembira. Falyafrahu, kata Allah. Bergembiralah kalian dengan Islam, bergembiralah kalian dengan Al-Quran. Jangan sampai nanti kita malu nenteng-nenteng Al-Quran. Tetangga kita agama lain nenteng-nenteng kitabnya terang-terangan di mobil, kita mau Quran, kita selip-selipi.
Ya jangan, mari sama-sama kita sambut dengan segala sukacita. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah takdirkan mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Amin. Yang sudah hatam Quran Allah limpahkan keberkahan. Amin. Yang belum masih ada waktu 13 hari ke depan. Pokoknya malu hati sama Allah. Kalau sampai Ramadan berlalu enggak hatam Quran sekali, malu hati sama diri sendiri. Ya Allah, kapan saya bisa bersama dengan baik? Bagi yang sudah 2-3 kali terus jaga istiqomah dan tidak ada aib kalau di antara kita ngomong, itu udah hatam Quran belum nih bulan Ramadan? Itu boleh. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Jadi nanti jangan gini, Allah pakai nanya-nanya begitu, ria. Nah, bukan ria, emang dia belum hatam, jadi jawabnya begitu dia belum hatam, jadi jangan. Mari kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.